Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita masih berada di tema 5 dan materi atau muatan materi kali ini adalah IPS. Mari kita menuju slide. Tema 5, subtema 2 dan 3 kelas 5 IPS. KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kita awali dari ketampakan alam atau kenampakan alam. Ketampakan alam dibedakan menjadi dua, yaitu yang alam dan yang buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya adalah sungai, gunung, danau, hutan, ngarai, laut, dan lain-lain. Kita lihat contohnya di sini. Macam kenampakan alam itu dibagi menjadi darat dan air. Yang darat berupa gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang berupa perairan ada sungai, danau, selat, kemudian ada laut, ya. Kita lanjutkan. Kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat oleh manusia di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Contohnya waduk, sawah, kolam, jalan raya, bandara, dan pelabuhan. Waduk biasanya dibuat untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik. Sawah untuk menghasilkan sumber makanan pokok. Kolam ini biasanya juga untuk sumber makanan, misalnya kolam ikan. Jalan raya ini untuk sarana transportasi. Bandara, pelabuhan sama untuk sarana transportasi. Kita lanjutkan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis adalah posisi keberadaan negara Indonesia berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah posisi silang Indonesia, yaitu di antara dua benua. Ini benua Asia dan yang ini adalah benua Australia. Kemudian ini adalah Samudra Pasifik dan ini adalah Samudra Hindia. Nah, dari sini Indonesia diuntungkan karena dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Letak geografis yang sangat strategis membuat Indonesia mau tidak mau mendapatkan pengaruh dari luar, seperti kebudayaan dan peradaban dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, maksudnya salah satu ya nak. Kemudian jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hal ini yang menjadikan Indonesia unik dengan keanekaragaman adat istiadat, suku, budaya, ras, bahasa, dan masih banyak lagi. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Yang pertama, sebagai negara maritim Indonesia menghasilkan sesuai data Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan setelah China dan India. Pada tahun 2015, berdasarkan FAO, Indonesia merupakan penghasil rumput laut dan ikan tuna terbesar di dunia dan penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China. Sebagai negara agraris, Indonesia menghasilkan biji coklat, tembakau, dan berbagai macam rempah-rempah yang dijadikan komoditi ekspor dan diminati oleh banyak negara-negara. Sistem transportasi dan komunikasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Karena dengan adanya transportasi dan komunikasi yang lancar, maka kegiatan ekonomi pun turut menjadi lancar. Misalnya, transportasi berkaitan dengan
pendistribusian barang. Dan komunikasi ini berkaitan komunikasi antar manusia. Kemudian pemerintah telah membangun sistem transportasi udara dan transportasi laut yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan barang dan manusia, terutama di wilayah-wilayah yang dulunya tidak ada transportasi atau sulit dijangkau seperti daerah-daerah pelosok, sekarang sudah mulai mudah dijangkau karena adanya akses transportasi. Kemudian pemerintah juga membangun fasilitas sistem transportasi darat yang lebih baik, yaitu dengan banyaknya dibangun atau dibukanya jalan-jalan sehingga daerah yang dulunya tidak terjangkau oleh transportasi darat sekarang sudah mulai terjangkau, termasuk dengan pembangunan tol yang semakin baik. Kemudian tugas buat kalian adalah menyebutkan hasil pertanian dan kelautan. Masing-masing kalian sebutkan 5, ditulis di buku tulis, dikasih nama dan tanggal, kemudian difoto dan dikirimkan ke teacher. Itu saja dari teacher kali ini anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.